kita bisa nonton sampai 100 inch ya. Di sini saya coba main game Mobile Legends ya. Ini pergerakannya memang lumayan cukup smooth juga. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Kalian kalau misalnya ngikutin video Sekilas IT yang kemarin, udah review Edifier G2000 sama Subwoofer T5, itu kan saya punya suara yang sangat menggelegar sekali gitu ya, seperti di bioskop. Tapi sayangnya kemarin tuh belum punya layar yang besar gitu ya, cuman 32 in aja gitu si monitornya. Tapi kalau misalnya kita duetkan dengan si smart projector ini, karena katanya ya ini bisa sampai 120 sampai 150 inch. Jadi wah udah bener-bener pisan gitu ya. Studio saya tuh bisa ada bioskopnya, suaranya menggelegar, layarnya besar banget. Mantap ya. Ini harganya 1.400.000-an ketika saya nyari-nyari di Orange ya. Dan dapat bonus kain anti light ini, kain putih. Jadi katanya ya diklaimnya tuh kalau misalkan si smart projector ini dipasangkan kain ini ya, jadinya tuh warnanya tuh jadi lebih pipit, lebih keluar, warna birunya lebih biru, merahnya lebih merah. Ya intinya seperti itulah ya. Jadi ya lumayan juga gitu kalau misalkan kita beli terpisah, ini harganya sekitar 190 ribuan ya. Terus dapat juga ini untuk gantungin nanti si kainnya gitu. Oke, kita akan langsung saja lihat ini X-Godi, ini brandnya ya. Di sini juga udah ada beberapa spek singkat, mulai dari sistemnya menggunakan Android 11, terus resolusinya native 1080p, wah keren ya, resolusinya Full HD, terus bisa rotation sampai 180 derajat, berarti bisa sambil tiduran, bisa disorotkan ke atas. Ada 7000 plus aplikasi, ini jelas nggak mungkin 7000-nya diinstalkan ya, cuman dipilih aja beberapa ya. Terus untuk koneksinya ada dual band Wi-Fi 6, Bluetooth 5, dan auto keystone. Jadi auto keystone tuh misalkan si layarnya itu nggak lurus gitu ya, tapi dengan adanya fitur auto keystone ini, si tampilannya tuh tetap presisi, gitulah intinya seperti itu. Terus di bawahnya di sini ada websitenya si X-Godi dan ada sosial medianya si X-Godinya ya, bisa di scan melalui barcode. Oh ya, ini ada speknya, namanya ini tuh X-Godi Gimbal 5 ya, X-Godi Gimbal 5, H713 1080p 3,5 inch, mungkin ini lensanya ya 3,5 inch, 4K 30 fps, wah bisa support gitu ya. Terus 250 ANSI. Ya mungkin kalau misalkan lihat dari speknya di websitenya, biasanya tuh suka digede-gedein ya. Tapi kenyataannya juga belum tentu sesuai dengan spek yang disebutin. Cuman sayangnya di sini saya belum punya alat untuk mengecek kebenaran ya spek dari si smart projector ini. Kita akan langsung buka aja ya teman-teman. Kita mendapat apa aja langsung aja keluarin. Set. Yang pertama di sini ada manual books ya, teman-teman. Terus dapat kabel HDMI juga, dapat kabel powernya. Ini bentukannya kayak untuk printer ya, kayak gini colokannya. Terus ininya untuk di Indonesia kayak gini, dan satu buah remote ya. Tapi nggak ada baterainya teman-teman, kita harus beli terpisah untuk si baterai kecil 2 biji. Oke, semuanya udah ya, tinggal kita akan buka si X-Godi-nya seperti ini teman-teman. Nah, wah mantap. Ini bentukannya, ada logonya X-Godi, bodinya ya plastik seperti ini. Nah, makanya ini support 180 derajat tuh bisa seperti ini ya. Jadi bantalannya di bawahnya ada karet biar nggak licin. Di belakangnya ada tombol power, ada input USB 2.0, ada combo audio, dan ada HDMI. Nah ini HDMI-nya nanti kita bisa pasangkan PC kita, bisa langsung mutar gitu. Terus di depannya ya seperti biasa ya. Ini kayaknya untuk autofocus ya. Terus kita lihat dulu ya, model gimbal 5. Input AC-nya 100 sampai 240, 60 Hz, 1,2 ampere maksimum, lampunya LED. Oke, dari Shenzhen Xingsheng Sang Teknologi. Ya, intinya pokoknya ini dari sebuah kota di negeri Tiongkok ya, di Cina gitu ya. Oke, kita akan coba langsung nyalakan aja gimana ya si smart projector ini. Let's go. Oke teman-teman, di sini saya udah pasang main si X-Godi-nya. Kita akan langsung saja nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tombol powernya ada di belakang. Tas tekan 3 detik dan kalian bisa lihat ya, di sini ada smart
proyektor atau proyektor ya. Oke teman-teman, ternyata di sini ketika di login di sini tuh kalian harus update dulu OS-nya atau sistem si Android-nya ya. Di sini saya 2 kali dapat update dan dua-duanya saya installkan langsung. Ketika di sini saya belum update si softwarenya, nah beberapa aplikasi tuh belum muncul, tapi setelah diupdate, nah baru tampilannya tuh seperti ini teman-teman. Ya layaknya smart proyektor ya Android, ada Netflix, YouTube, App Store, aplikasi, setting, file, HDMI. Kita lihat dulu dari aplikasinya dulu ya teman-teman. Nah di sini udah ada AirPlay, App Store, kalkulator, Acer Server, File Manager, Miracast. Oh ada AirPlay. Kalau AirPlay biasanya tuh khusus untuk iPhone ya. Kalau pakai Android kita pakai ini nih Miracast gitu. Nanti kita akan coba juga. Dan ini tampilannya ya seperti ini. Kita lihat dulu apakah ada settingan untuk warna dan lain-lain. Di sini pertama ada networking, WiFi setting yang udah saya konekkan ke WiFi yang ada di rumah. Bisa jadi hotspot, Bluetooth-nya. Nah ini udah connect ke handphone ya. Terus bahasa, ada bahasa Indonesia atau tidak di sini? Oh ada bahasa Indonesia, oke. Tapi pakai bahasa Inggris aja lah ya. Ada setting, aplikasi setting. Di sini ada beberapa pilihan seperti itu. Ada reset. Terus kita lihat project setting, screen zoom. Oke, ini untuk zoom atau untuk diperkecil ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Terus protection mode-nya di sini ada untuk rotasi. Misalkan si proyektornya mau dipasang di belakang gitu, di belakang layar atau di atas layar gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita balikin lagi ke semula, pusing nih. Nah, ini yang maksud dari keystone correction ya. Di sini udah otomatis. Jadi kalau misalkan kita manual juga ternyata bisa ya. Oh, iya manual juga bisa, teman-teman. Kalau misalkan kurang pas ya, kita bisa setting manual juga. Tapi kalau misalkan biar simple ya udah kita kasih otomatis aja. Terus audio setting nggak ada apa-apa selain volume, ini waktu, jam, tanggal, dan ini about device. Nah, nanti kalau misalkan kalian baru nyalain, langsung aja online upgrade di sini dan nanti cek update. Kalau misalkan ada yang harus diupdate, ya udah mending diupdate aja. Oke, tampilannya lumayan cukup oke ya, teman-teman. Kita akan coba di sini masuk ke YouTube. Oke, teman-teman, di sini saya masih menggunakan lampu rumah ya, lampu ruangan, lumayan cukup terang di ruangan saya, dan ini jaraknya mungkin sekitar 3 meter ya dari proyektor ke layarnya ya. Tampilannya kayaknya masih kurang jelas ya teman-teman, karena di ruangan saya cukup terang ya, tapi masih bisa kelihatan lah ya sedikit-sedikit gitu. Coba kita mau matiin si lampu ruangannya. Mudah-mudahan masih kelihatan ya teman-teman. Di sini kalau misalkan ruangan kitanya mati beneran ya, semuanya tidak ada tanpa cahaya, kualitas warnanya mantep banget. Kita akan coba dulu putar video-video sinematik ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini ya. Ini suaranya bawaan dari si X-Godi-nya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini lumayan cukup mewah banget ya. Ya, lumayan lah untuk ukuran smart proyektor 1 jutaan ya. Warnanya kalau misalkan kita lihat di sini nggak terlalu pipit-pipit banget ya, walaupun di sini udah menggunakan kain yang gratisannya ya. Tapi kalau misalkan dilihat dari kamera kayaknya ini oke sih. Ini oke lah ya. Warna-warnanya lumayan gitu. Kalau kita bandingkan dengan monitor ya pastinya jauh lebih pipit lah kalau monitor. Kalau ini sih ya standar lah ya, warna merahnya seperti itu, putihnya juga seperti itu ya. Sekarang kita akan coba main game di sini teman-teman ya, atau kita coba Miracast dulu dari Android ke si proyektor ini. Gimana kualitasnya nge-lag atau enggak ya? Oke teman-teman, sekarang kita akan coba Miracast dari Android ya. Di sini kan ada Miracast receiver-nya. Kita tinggal masuk aja ke Miracast, lalu nanti di Android-nya
kita langsung konekkan, atau di Androidnya kita download dulu aplikasi si Miracase-nya ya teman-teman kalau misalkan belum bisa. Nah, udah ada kan proyektor 5437, kita tinggal aktifkan aja dan kita langsung masuk ke si Androidnya. Nah, coba kita mau main tes game ya teman-teman. Ini kita coba main Mobile Legends. Wih, mantap banget. Oke, teman-teman, di sini saya coba main game Mobile Legends ya. Di sini ini pergerakannya memang lumayan cukup smooth juga ya. 30 fps, 60 fps lah ya ini kayaknya pergerakannya, pergerakan cepat. Coba tetap masih nggak pusing ya. Cuman di sini agak delay ya memang ya, wajar lah karena ini menggunakan koneksi wireless ya. Jadi untuk ada delay mungkin sepersekian detik lah ya. Ketika di handphonenya udah nge-kill atau udah nge-hit, nah sepersekian detik baru muncul di si layarnya. Tapi overall mereka nggak akan sadar juga kalau misalkan kita mabar ya sama teman-teman, delaynya enggak. Yang penting kita bisa menikmati di layar lebar seperti ini mabar. Wah, mantap banget gitu ya teman-teman. Oke ya, ini gameplaynya Mobile Legends. Oke, kita akan coba sambungkan pakai HDMI di PC gaming. Gimana experience-nya, dan sekaligus kita mau pakai speaker dari Edifier supaya suaranya menggelegar. Kita tes sekarang. Let's go. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat ya di sini saya udah main PUBG Steam ya. Kalian bisa lihat di layar ya. Enak kan ya nonton layar lebar gitu. Cuman kalau misalkan kita langsung outputnya ke smart projector, ini tuh ada delay teman-teman, sepersekian detik. Jadi intinya kalau misalkan kita mau nembak ya, lihatnya langsung ke proyektor memang nggak enak lah ya. Kecuali kalau misalkan hanya outputnya saja. Kita mainnya di monitor. Jadi ada dua output yang dikeluarkan dari PC, satunya ke monitor, satunya lagi mirroring ke si proyektor. Jadi untuk ditonton orang banyak di layar lebar. Tapi untuk si pemainnya tetap nontonnya di monitor, itu bisa lah, masih oke gitu. Ketika tadi di tes UPO juga di sini support sampai 60 fps aja ya, 1080p. Itu juga si UPO-nya juga patah-patah lah, ngaco gitu ya, udah ngeblur parah gitu. Oke, terus ditambah lagi kalian bisa lihat dan rasakan ya suaranya saya menggunakan speaker dari Edifier. Nah, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ya ini cuman bayangannya aja ya. Pastinya suaranya kekompres ya teman-teman. Tapi untuk experience saya di sini ya, suaranya besar, layarnya besar. Wah, jadi enak banget nontonnya. Apalagi kalau misalkan kita nonton movie ya. Wah, mantep banget. Nah, gimana teman-teman experience-nya? Ya mudah-mudahan bisa terwakilkan ya, walaupun kalian nontonnya hanya di video. Tapi kalau misalkan saya langsung di sini ya, pertama experience yang membuat saya wah itu ya, ketika nonton film layarnya lebar gitu ya, pakai smart projector ini, ditambah lagi speaker Edifier-nya, speaker yang suaranya wah pelem banget gitu ya. Jadi kita nonton di bioskop tuh rasanya bener-bener aja gitu ya, kayak punya mini bioskop gitu ya di rumah. Wah, mantap banget. Terus yang kedua, experience untuk bermain game ya. Tadi tuh ada delay, apalagi ketika kita pakai mouse. Jadi pergerakan mouse agak delay kalau misalkan si outputnya langsung ke si smart projector ya. Jadi kalau misalkan yang nonton masih ya nggak ngerasa ada delay gitu ya. 60 fps cukup lah ya ditonton oleh mata kita gitu ya. Tapi untuk si playernya yang langsung main gamenya tetap harus menggunakan monitor yang lain, harus monitor seperti ini gitu ya, supaya pergerakannya nggak ada delay sama sekali. Terus yang ketiga, kalau misalkan kita mabar ya nonton bola gitu ya, kita bisa pakai ini karena ini juga bisa connect internet. Misalkan kita nonton Piala AFC, kita nontonnya di video.com ya, kita berlangganan video.com, nanti nontonnya bisa nobar bareng-bareng se-RT, se-RW gitu ya, di luar, di lapangan. Itu mantep banget ya. Terus yang ketiga tadi screen mirroring ya, di
handphone juga menggunakan Android. Ada delay juga ya. Ya tetap kalau enak mah tetap langsung nonton ke si handphonenya ya, supaya nggak ada delay. Biarkan penontonnya aja yang nonton ke layar lebar. Terus untuk si X-Godi-nya di sini ya menurut saya sih cukup lah ya. Di harga 1,4 jutaan kita bisa nonton sampai 100 inch ya. Ini layarnya 100 inch. Mungkin kalau misalkan ruangannya besar lagi bisa lebih lebar lagi. Terus untuk tingkat cahayanya menurut saya sih nggak terlalu terang-terang amat ya. Di ruangan saya yang menggunakan lampu rumah aja biasa, layarnya udah kelihatan bayang-bayang, tapi tetap masih bisa dilihat kok ya. Kalau pengen enaknya tetap di ruangan yang gelap. Nah, baru si warnanya mantep banget. Untuk si bodinya di sini ada suara fan ya di belakangnya. Ini kalau misalkan rame-rame sih ya nggak akan keganggu juga dengan suara bising si fan-nya. Ini memang wajib sekali harus ada di smart projector untuk mendinginkan si komponennya ya, si motherboardnya dan lain-lain. Pengalaman saya kalau misalkan punya smart projector ya, terus si fan-nya udah mulai pelan muternya, terus udah pendinginnya kurang bagus. Ketika si proyektornya ini panas, dia bisa mati sendiri teman-teman. Ya itu pengalaman saya pribadi ketika saya punya smart projector yang sebelumnya ya. Kipasnya udah kurang optimal, ketika dia udah panas dia restart sendiri. Akhirnya harus ditambah kipas tambahan supaya si bodinya tetap dingin dan tetap bisa nyala normal gitu. Oke, overall lumayan lah ya, 1 jutaan, 1,4 jutaan kita punya smart projector, bisa nonton Netflix, YouTube, bisa mirakis handphone, bisa ya seperti tadi dilakukan lah. Gimana menurut kalian? Apakah worth it 1,4 jutaan? Bisa sih ya worth it aja lah ya. Kalau misalkan kalian pengen proyektor seperti ini, boleh cek, nanti saya akan simpen linknya di deskripsi. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.